Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BA Channel dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya di BA Channel. Semoga dijumpakan dalam kondisi yang terbaik dan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oke sahabat BA Channel dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pentingnya kita menjaga lisan, ya, menjaga lisan, dan nanti apa saja yang ada di dalam proses menjaga lisan itu. Oke, namun sebelumnya jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya di BA Channel. Semoga channel ini bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Oke sahabat BA Channel dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang racun di ujung lidah. Wah, ini ternyata racun di ujung lidah ini sangat luar biasa efeknya, ya. Oke, namun sebelumnya mari kita berangan-angan. Angan-angannya seperti ini. Pernahkah kita merasa lebih beriman hanya karena berhasil atau kepandaian kita melebihi orang lain? Ya, atau lebih merasa bahwa diri kita itu lebih baik ataupun lebih suci dengan atau setelah mengeluarkan kata-kata yang tidak pas kepada saudara-saudara muslim yang berbuat khilaf, ya. Oke sahabat BA Channel, seringkali kita merasa sedang membela kebenaran, padahal sebenarnya kita hanya sedang meluapkan ego. Kita lupa bahwa dalam agama Islam, lisan bukan sekedar alat bicara, tetapi cermin dari apa yang di dalam kolbu, dalam hati. Hari ini kita akan membahas sebuah peringatan keras dari baginda Rasulullah SAW. Mengapa seorang muslim dikatakan buruk, bahkan fasik, hanya karena ia gemar mencaci sesama muslim. Mari kita sama-sama renungkan. Landasan syariat, definisi muslim sejati. Oke sahabat BA Channel, kita harus kembali ke definisi dasar siapa itu muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu seorang muslim adalah seseorang yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Artinya keamanan fisik dan mental saudara kita adalah prioritas. Mencaci, menghina, atau memberikan julukan buruk bukan sekedar kekhilafan kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebutkan sebagai kefasikan. Beliau bersabda, mencaci seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Fasik artinya keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan hanya karena satu kalimat pedas yang kita ketik atau kita ucapkan, status ketaatan kita di mata Allah bisa terancam. Mengapa demikian? Karena kehormatan seorang muslim bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi daripada kehormatan yang lain. Oke sahabat BA Channel, kita perlu bertanya, mengapa sih kita suka mencaci orang lain? Ya, pertanyaannya adalah kenapa kita begitu mudah melakukan itu? Pasti semua itu ada sebab atau ada alasannya. Yang pertama yaitu penyakit ujub atau bangga diri.
Kita merasa lebih baik, lebih paham agama atau lebih benar, sehingga menganggap orang lain layak untuk dihina atau direndahkan. Oke sahabat BA Channel, sudah sangat jelas ya. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu hasad atau iri hati. Apa itu? Yaitu mencaci adalah cara paling instan atau paling cepat untuk menjatuhkan orang yang tidak kita sukai agar terlihat buruk di mata orang lain atau di mata publik. Nah, di sini biasanya iri hati itu berkaitan dengan sesuatu hal supaya kita dianggap lebih baik daripada orang yang tidak kita sukai itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah lupa akan dosa sendiri. Kita terlalu sibuk meneropong lubang di baju orang lain sampai kita lupa bahwa baju kita sendiri penuh dengan noda. Ingatlah kisah di zaman Nabi di mana ada seorang wanita yang rajin sholat malam dan berpuasa di siang hari, tapi ia masuk neraka hanya karena lisannya sering menyakiti hati tetangganya. Ibadah ritual kita tidak akan mampu menolong jika hubungan sosial atau hablum minan nas atau hubungan dengan manusia atau makhluk kita hancur karena caci maki. Sekarang di era digitalisasi itu sangat luas. Kenapa? Karena selain dengan menggunakan lisan, kita juga menggunakan media sosial yang notabene adalah menggunakan status atau mengetik ya. Nah, di zaman sekarang mencaci tidak butuh suara, tidak perlu dengan suara ya. Cukup dengan jempol kita atau jari-jemari kita di media sosial. Tapi tahukah kita caci maki di dunia digital jauh lebih berbahaya. Kenapa? Yaitu jejaknya abadi. Ya, jejaknya abadi. Yang kedua, sulit meminta maaf. Ingat sahabatku semuanya, jejaknya abadi itu kata-kata kita yang kasar ketika kita luapkan dalam sebuah status atau media sosial akan menjadi dosa jariah yang terus mengalir. Wa miyadzubillahi min syarri dzalik ya. Oke, selanjutnya sulit meminta maaf. Bagaimana kita bisa meminta maaf jika orang yang kita caci atau kita maki tidak tahu siapa kita atau jika berkomentar ya. Dan ini sering tersebar luas. Nah, ini jadi tanpa kita sadari itu bisa menjadi dosa jariah yang akan terus mengalir sampai di akhirat kelak. Oke sahabat BA Channel, ingat setiap ketikan adalah catatan amal. Jadi jangan sampai di hari kiamat nanti kita menjadi orang yang bangkrut, yaitu orang yang membawa pahala sholat dan zakat yang banyak, tapi pahala itu habis diberikan kepada orang-orang yang pernah kita caci, kita fitnah, dan kita sakiti hatinya semasa hidup di dunia. Oke sahabat BA Channel, dimanapun Anda berada, mari kita ubah standar keren kita menjadi muslim yang baik, bukan tentang seberapa vokal kita mengkritik orang lain dengan kata-kata kasar, akan tetapi seberapa mampu kita menjaga lisan saat sedang marah atau sedang dalam kondisi apapun. Jika melihat saudara kita yang berbuat salah, tugas kita adalah menasihati, mengingatkan dengan santun atau bil hikmah, bukan mencaci di ruang publik dengan mengolok-oloknya di ruang publik. Jika kita tidak bisa berkata baik atau tidak bisa menasihati dengan baik, maka lebih baik kita diam, karena diam itu emas ya.
Oke, selanjutnya mari kita jaga kehormatan saudara kita agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatan kita di akhirat kelak. Karena pada akhirnya lisan kita adalah kunci apakah ia akan membawa kita ke pintu surga atau justru menyeret kita ke dalam api neraka. Wa naudzubillah tsumma naudzubillah min syarri dzalik. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menjaga lisan kita dari kata-kata yang sia-sia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.